panggilnya jadi bro apa bung, apa nih enaknya? Kan namanya orang Batak kan, Ya. biasa dipanggilnya Bang. Bang. Kan? Ya, Tapi Bang lahirnya Coki, di ya. Tanah Jawa, jadi panggil Mas aja. Mas Bang gitu. Bang Coki ya, mungkin Iya, Bang Coki ya. iya, iya, Jadi kita kenal sekali dan kalau lihat Bang Coki ini udah MC dengan luar biasa jadwalnya dan kalau lihat Bang Coki saya juga lihat di TV, wah keren-keren gitu ya. Terima kasih, Sudah. Nah, ini Bang Coki saat ini tadi seperti katakan mendirikan public speaking school betul. di Indonesia. Betul. Nah, ini apa sih hubungannya, apalagi khususnya kita merayakan kemerdekaan ini, kenapa mendirikan public speaking school ya, dan juga mungkin bisa ceritakanlah aktivitas dalam melatih begitu banyak. Kalau saya lihat di Instagram kan melatihnya nggak cuma orang biasa-biasa nih, tentara-tentara aja juga dilatih bagaimana public speaking. So silakan. Terima kasih Pastor Daniel. Shalom bagi kita semua. Shalom. Damai sejahtera Tuhan buat Indonesia, ini doa kita. Dan pertanyaan tadi harus saya responi, yang pertama adalah bahwa ada sebuah panggilan yang Tuhan sediakan untuk saya dan rekan-rekan kami di COSI, singkatannya COSI, Coki Sitohang Speaking Incorporation. Dan awal mula kami mendirikan usaha ini sebenarnya Pastor, adalah juga karena banyak orang yang saya temui di luar sana yang ingin terampil berbicara di depan publik. Mereka sadar bahwa kemampuan yang membuat mereka kompetitif dalam dunia usaha, pergaulan itu bukan hanya soal latar belakang akademis saja. Betul. Bangku sekolah, kuliah di mana, tapi juga kemampuan mereka untuk menjelaskan siapa diri mereka di depan publik. Makanya disebut public speaking. Betul. Dan saya bersyukur sama Tuhan, tahun 2007 memang pertama kali waktu itu saya diajak untuk mengajar di beberapa sekolah dan kampus. Secara freelance, pengajar tamu, Pastor. Iya. Kemudian sambil berjalan kira-kira 5 tahun, pengalamannya sudah belum dikatakan cukup sebenarnya. Tapi ada beberapa rekan yang menangkap peluang itu. Mereka katakan rasanya sudah waktunya kita bersama-sama membangun entitas ini. Dan kita masuk ke dalam sebuah administrasi negara. Makanya dibuatkan perusahaannya. Supaya jangan hanya sekedar ngandalin cokinya, tetapi juga sistem yang ada Bisa di jadi dalamnya. profesional ya. Profesional. Jadi Sekali lagi Pastor, ini semua karena panggilan. Kemudian yang kedua, ketika kami dihadapkan pada masyarakat Indonesia, kita ini lahir dari berbagai latar belakang, tapi kita punya kesamaan. Kita selalu merasa khawatir, takut, nggak pede kalau berhadapan sama orang yang lebih tua, lebih besar badannya, atau lebih pirang rambutnya. Iya. Benar ya, kayaknya kurang pede gitu kita ya. Saya kalau ketemu teman-teman saya yang udah ikut konferensi di luar negeri, mereka langsung, "Mak, bule, Iya. gimana ini?" gitu. Padahal dari sisi kemampuan mereka, orang-orang luar juga sebenarnya secara teknis nggak begitu jauh dari kita. Betul. Ini kan masalahnya, apakah kamu bangga menjadi orang Indonesia dengan kemampuan bahasa kamu yang cukup? Iya. Apakah kamu cukup memahami kenapa kamu harus tampil di depan orang? Betul. Nah, konsep itu yang kami perbaiki. Wow, jadi benar-benar membuat orang Indonesia ini jadi pede ya kalau mau ngomong. Kadang-kadang mereka nggak pede aja gitu ya. Iya, Pastor, saya lahir dari keluarga yang saya harus katakan sejujurnya, teman-teman pasti gampang mengakses kisah saya, kesaksian saya di internet. Latar kapanpun. belakang keluarga dulu ya. Sebenarnya Pastor, saya harusnya nggak ada di sini. Harusnya saya nggak ngobrol di sini pelayanan, nggak. Kemungkinan besar saya akan ada di pinggiran jurang gitu, yang hidupnya tuh nyaris-nyaris begitu. Tapi Tuhan kasih kesempatan saya untuk bertumbuh berkembang di lingkungan yang sehat. Wow. Dan itu yang saya manfaatkan. Wow, luar biasa Itu sekali yang ya. saya manfaatkan. Jadi dalam perkembangannya nih, COSI tadi ya. Berarti kan memang mendidik, khususnya memang ya ini semua angkatan tapi generasi muda yang COSI kembangkan ini. Nah, memang menarik, Indonesia ini 79 tahun dan dalam 21 tahun ke depan 2045 berarti kan tuh 100 tahun Indonesia merdeka. Saat itu ya. Dan pemerintah melalui Presiden Jokowi semua sudah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045 ya. Jadi kalau hubungannya nih COSI dengan Indonesia Emas 2045 ya. Seperti apa nih? Tadi kita udah singgung sedikit ya mindset yang harus berubah, tapi mungkin kalau Bang Coki bisa share lah sedikit mungkin langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kita semua dalam menyiapkan diri kita masuk Indonesia Emas 2045. Kita harus mulai dari keluarga.
orang keluarga, dari Bang, keluarga, ya, dulu. keluarga ya. Kita banyak berpikir kalau sekolah itu adalah tempat penitipan anak yang paling efektif. Padahal enggak. Karena komunikasi seorang anak yang bakal menjadi pewaris generasi emas 2045 nanti akan selalu dimulai dari bagaimana keluarganya menerima dia. Wow. Bagaimana keluarganya mengarahkan dia. Jadi dari rumah ya? Dari rumah. Jangan keliru, jangan dibolak-balik. Jangan berpikir kita sudah taruh anak kita di sekolah mahal, kemudian sebagai orang tua tugas kita selesai mendidik mereka. Nah, saya punya satu peristiwa yang saya kenang sampai sekarang. Kenapa kami orang-orang Batak, mohon maaf ini saya bukan sukuisme ya, saya primordialisme. Sama aja ya. Saya gak fanatik artinya. Saya katakan begini, kami punya kebiasaan yang akhirnya membuat dunia menstigma kami. Kamu orang Batak ya? Iya saya Batak. Kau pasti pengacara. Iya. Tapi memang itu kan kuliahnya hukum kan? Ya, saya sempat kuliah hukum gitu. Orang apa kau bro? Ada yang nanya saya, Koko orang apa? Saya bangga juga dipanggil Koko kadang-kadang. Saya orang Batak. Wah, berarti usahanya udah jelas apa? Tambal ban. Profesi itu perlu kita hargai, hormat kami kepada setiap orang tua yang berjuang bagi keluarganya. Tapi kami punya satu kesamaan dalam budaya. Dari kecil, Pastor, kami dibiasakan bicara di depan keluarga. Iya. Ada istilahnya mandok hata. Di sini pasti ada orang Batak ya. Dari kecil kami selalu dibiasakan untuk mengucapkan sepatah dua kata. Bukan sepatah dua patah kata, itu keliru ya. Bahasa Indonesia yang benar sepatah dua kata. Oh, dua kata. Satu atau dua kata. Nah, minimal 3 kali dalam setahun, waktu saya kecil kira-kira umur 5, Pastor bayangin itu. Udah mesti itu ya. 3 kali setahun saya pasti ngomong di depan keluarga saya. Yang pertama, ulang tahun opung saya. Pahlawan opung saya, apalagi yang laki-laki, tentara tuh. Yang kedua, Natal dan Tahun Baru pasti ngomong. Yang ketiga, minimal pas orang tua saya ulang tahun dikumpulin, saya mesti bicara. Harus bicara ya. Dan Coki kecil bete banget kalau disuruh bicara. Udah ngomonglah. Nggak mau gitu ya. Males kan, maksudnya anak kecil. Nangis nggak waktu kecil gitu? Enggak, saya berontak aja. Ketes aja, nanya aja. Kesel saya, Pastor, maksud saya udahlah kita nih biarin main aja gitu. Tapi Coki sini dulu kau, ngomong dulu. Gitu kan. Iya. Pusing gitu. Iya. Ngomong dulu sedikit. Gitu. Ngomong kau gitu. Nah begitu udah ke depan kan. Opung, selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Dah, balik gitu. Nah, tapi bayangin. Dipaksa itu ya? Dipaksa 3 kali setahun, Pastor. Harus bicara. Bertahun-tahun. Iya. Jadi waktu saya SMA, seperti ada sebuah DNA dalam diri saya. Ketika teman-teman saya sibuk berorganisasi, OSIS misalnya, mereka semua ikut lelang jabatan. Yang mau jadi ketua banyak yang ngajuin. Wakil ketua lebih sedikit. Sekretaris banyak lagi. Bendahara lebih banyak, lahan basah. Ya kan? Tapi nggak ada yang mau jadi MC. Oh iya. Karena mereka takut dikasih mikrofon gitu, Pastor. Saya lah, Iya. Itu pelantang suara sampai muter ke sekolah lain. Nah, saya nunggu kesempatan itu, Pastor. Karena seperti ada sebuah DNA yang ditaruh di hati kita bahwa, Cok, nggak apa-apa kamu kurang cerdas dalam akademik. Emangnya memang nilainya pas-pasan ya waktu itu ya? Ini nggak ada di skripsi, cuma abis udah dibuka sih sama Coki. Pastor, saya bersyukur sama Tuhan, ranking terbaik saya adalah ranking 9 Oke. dari 10. Ya oke lah ya. Istri saya tahu kok itu nggak dibuat-buat, bener ya. Yang penting Caca naik kelas kan ya. Yang penting naik pas-pasan. kelas, Pas mau liburan ada uangnya. Ya, Pas gitu mau ya. beli mobil ada kan gitu. Pas akhir tahun ada lulus gitu ya, kita. lulus naik. Tapi ada satu hal yang saya terima waktu saya muda, saya nggak tahu ini namanya apa, tapi saya pikir ini karunia. Dan saya jaga karunia itu, saya dikasihi oleh teman-teman saya. Saya juga ditolong, gitu favor. Dan saya mau jaga hubungan itu. Iya. Saya mau juga membantu mereka dalam hal yang mereka nggak bisa, tapi saya bisa. Contohnya apa tuh? Nge-MC tadi. Nge-MC itu ya. Jadi Kan guru kami kan juga galak-galak. Siapa dulu di sini yang ngalamin zaman pendidikan masih SD, kalau ditanya itu sambil penghapus kayu di kanan. Ya. Bisa dilempar tuh ya. Nah, 3 kali 4 tambah 7 bagi 2 berapa? Kan gitu. Kan intimidatif. Iya. Cara-cara itu kan membuat kami para murid juga kan trauma. Kalau sekarang nggak bisa ya, bakal viral itu udah. Viral langsung. Nah makanya saya bilang tadi Pastor, kembali ke konsep tadi Iya. bahwa mau dapat Indonesia emas, pertama keluarga dulu nih. Iya.
Karena begitu anak-anak kita menerima rumah yang sesungguhnya di tengah keluarga kita, mereka punya identitas, itu firm namanya, pasti, kuat. Mereka percaya bahwa meskipun mereka harus 7 jam di luar rumah, mereka bisa kembali dan cerita sama orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin meneguhkan panggilan setiap guru di ruangan ini atau di Karawaci, di Bekasi, di Bogor, dimanapun yang nonton. Bahwa ketika Anda terpanggil menjadi seorang pengajar, maka harus memiliki hati, bukan hanya kemampuan. Hati untuk menjadi mentor. Betul sekali. Pendamping, pastor. Nah, ini yang kami lakukan dengan Chosi, supaya jangan hanya kita mengandalkan kemampuan akademik kita semata, tapi ada yang namanya soft skills. Ya. Jadi nggak cuma kepala aja knowledge, tapi dari hati ya. That's it. Dari hati. How to influence people, how to affect their lives, how to change somebody's mind through your actions and through the power of words. Wow. Kan kita anak Tuhan, basis kita kan Alkitab. Tuhan mencipta pertama kali juga lewat kata-kata. Nah, kenapa kita tidak memilih mulai sekarang untuk mempergunakan hanya kata-kata yang menjadi berkat bagi keluarga kita? Wow, luar biasa. Pak, tepuk tangan dulu. Terima kasih Bang Cok. Ini mumpung ngomong soal keluarga, tadi sampai terlewat untuk mengenalkan hari ini ada istri tercinta ya yang hadir, ada Caca. Ya, boleh beri tepuk tangan buat Caca yang boleh mendampingi Coki pada minggu pagi ini. Thank you, Ca. Cantik sekali ya, Pastor. Wah, luar biasa itu. Sekarang Pastor tahu kan saya nggak benar-benar merdeka. Iya. Kenapa gitu nggak benar-benar merdeka? Jadi kok panjang ditanya? ya. Maaf ya, Bu Grace. Ya, karena setiap perkataan gitu ketemu ya. soalnya. Jadi barusan tadi sempat ngobrol bahwa kami ini berdua diberkati Tuhan. Benar. Ya, kami berdua ini kami punya 7 anak. Saya dan Grace punya 4 anak, Coki dan Caca punya 3 anak. Ya. Nah, kenapa nggak mengikuti pemerintah kan bilangnya 2 anak itu, tapi zaman dulu sih. Zaman dulu. Ya. Tapi kenapa 3 anak? Karena ini nyambung sedikit tadi ya sama soal keluarga juga. Iya, karena saya sekolah olahraga bola basket. Satu tim itu isinya 5. Jadi harus begitu ya? Ya. Oke, mantap. Dapat sekali. kan? Jadi harus memang 5 ya? Iya. Sebenarnya kami nggak merencanakan namanya 5 itu. Dan berpulang pada kedaulatan Tuhan. Contoh, Pastor, nanti akan nyinggung ke sana juga. Anak saya ini 3, kami 3, perempuan semua. Perempuan semua. Dan saudara tahu artinya ya, ketika saya ngomong kata perempuan di depan suku kami. Nah. I can see your face there. It's like, kapan ya si Uco itu? Langsung ku jawab, kawan lo kita. Janganlah terus ditanya. Apakah kami mendoakan misalnya untuk mendapatkan anak laki-laki saat itu? Iya. Apakah kami mengupayakan? Iya. Iya. Tapi apakah kami percaya pada kedaulatan Tuhan? Iya. Lebih percaya itu. Betul. Gitu. Jadi urusan 2, 3, 4 anak, pilihanmu. Iya. Ya, luar biasa. Tapi memang kalau kita berbicara mengenai keluarga ya, mungkin sekaligus kita masuk sedikit mengenai keluarga. Ini kan memang setelah pandemi dan saya juga bersama istri banyak pelayanan keluarga. Kita melihat statistik nih mengatakan bahwa waktu pandemi dan sampai hari ini ya dibanding tahun 2019, 2020 memang tuh angka yang namanya angka perceraian di Indonesia tuh meningkat. Benar. Ya, dan bahkan KDRT ya baru-baru ini kita juga lihat ya kasus yang sampai akhirnya viral luar biasa dan ada perceraian dan sebagainya. Ya. Nah, kalau tadi Coki memang sudah menyampaikan ya mulainya dari keluarga. Nah, selain tadi ada tips-tips yang disuruh agak dipaksa anak-anak gitu ya. Apa ada tips-tips lain dari Coki Sitohang nih untuk gimana membangun keluarga, membangun anak-anak, karena di sini di jemaat mereka punya anak-anak. Kami pun berdua juga ada anak-anak yang nggak disuruh ngomong langsung ngomong dan akan disuruh stop, tapi ada anak yang disuruh ngomong pun susah banget gitu, mikirnya lama gitu. Nah, gimana pengalaman Coki sendiri? Saya akan mulai dengan pengalaman saya sebagai anak. Karena semua orang di ruangan ini mulai sebagai anak, betul ya? Ya. Betul ya. Bagi seorang anak penting bagi kita untuk merasa
pertahanan terkuat kita adalah penyerangan terbaik. Bertahan. Anak-anak, defend your families. Tapi kan mereka masih anak-anak. Iya, saya minta bertahan aja. Mama dan papa sama sayangnya sama kita. Meskipun kadang mereka berbeda cara memperlakukannya kepada kita, mereka sama di mata kita. Jangan terlalu pro sama mama, jangan terlalu kontra sama papa. Saya ada di tengah-tengah keluarga seperti itu, Pastor Daniel, yang mana papa mama saya punya pergumulan finansial begitu berat waktu saya kecil. Dan saya anak nomor 1, saya punya 2 adik perempuan. Ketidakmampuan papa saya kala itu untuk menghasilkan ekonomi yang baik di dalam keluarga membuat ibu saya sering ngomel. Dan omelannya menurut saya wajar. Papa saya pulang kerja, kita makan apa hari ini? Apa yang kamu sediakan di meja makan? Gak ada. Sehingga mami saya mengambil alih tugas penunjang ekonomi di rumah dengan berusaha menggunting rambut, membuat pola baju. Nah, dari usaha itulah saya bisa sekolah. Papa saya, apakah papa saya nggak bekerja? Nggak, dia berusaha, saya tahu. Saya saksi hidup papa saya yang hari ini sudah bersama Bapa di surga. Beliau saat itu adalah pekerja. Keras nggak? Keras. Cerdas? Belum tentu. But it's okay, I appreciate his efforts. Pulang sering nggak bawa sesuatu. Tetapi pulangnya papa saya ke rumah membuat saya bahagia. Saya merasa keluarga saya utuh. Jadi kalau papa mama saya ribut, Pastor Daniel, saya hanya harus bertahan. Kadang saya hanya pegangan di kasur aja. Supaya gempa itu selesai gitu. Supaya UFO itu segera keluar dari rumah saya. Unidentified flying objects. Ya, piring gitu. Saya pikir saya harus bertahan. Tips yang pertama buat anak-anak, bertahan. Bertahan buat papa dan mama, bertahan buat dirimu sendiri. Nah, saya lahir dari keluarga yang bertahan tadi. Papa mama saya sukses dalam pernikahan. Tentu saja tadi kalau dibilang sukses gimana, bapakmu disfungsi kok dalam hal ekonomi. Loh, ya Anda memandangnya begitu. Bagi saya, papa mama saya menyelesaikan apa yang mereka sumpahkan di depan Tuhan. Sampai maut ya. Sampai maut memisahkan. My dad passed away in the year of 2003. August 24th. Sebentar lagi kami akan merayakan kepergian dia yang ke 21 tahun. Kenapa kami merayakan? Karena masih ada kenangan. Kenangan yang mana? Saya pilih ingat kenangan yang baik tentang dia. That is my choice. Nah, sehingga saya katakan, sekali lagi pastor, sebagai anak, mari kita bertahan. Dan orang tua, Anda harus lebih bertahan dari anak-anak Anda. Harapan yang sama juga dimiliki oleh orang-orang yang sudah kadung memisahkan diri dari pasangannya dalam pernikahan. Kenapa? Ya karena ada Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan mau kalian kembali bersatu, dia akan membuatnya terjadi. Amen. Semua dimulai dari kalian berdua. Kalau enggak, bukan ranah saya untuk mengucapkan ini boleh itu tidak boleh. Tapi apakah kalian masih memikirkan bertahannya masing-masing demi anak-anak? Kan generasi emas. Kalau angka perceraian kita naiknya sampai 21%, 11%, ini kan margin kita tipis banget ya. Makin parah jadinya. Itu gimana kita mau menuai. Betul. Dan pastor kita harus ingatkan sama jemaat IFGF dimanapun berada. 2045-nya masih lama, tapi masa penuaiannya akan dimulai 2030. Yang mana kita tidak lama dari 2024 ini. Artinya usia produktif 15 sampai 64 tahun itu akan terus terjadi berulang dan makin besarannya tinggi sampai tahun 2045 pada fase 2030 sampai 2045. Betul. Apa yang mau kita lakuin di sini? Betul. Itu pertanyaannya. Iya. Jadi memang 2045 itu sudah dari BPS semua data diperkirakan memang Indonesia ini mempunyai bonus demografi. Usia tadi 16 sampai 64 itu sangat produktif dan itu diperkirakan 70%. Can you imagine ya, 70% ini bakal produktif. Dan ini disebutnya maka itu katanya bonus. Tapi kalau kita nggak menyiapkan dengan sungguh-sungguh, ini bukannya menjadi bonus, malah menjadi beban. Dan memang sebagai gereja Tuhan, saya percaya ini momen juga waktu bagi kita. Tadi Coki thank you udah ada tipsnya untuk orang tua ya dalam keadaan yang sulit pun bertahan. Anak juga bertahan. Dan saya percaya ini ketika kita bertahan melewati tantangan demi tantangan, ada rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan siapkan. Ya baik untuk keluarga demi keluarga maupun untuk
gereja Tuhan. Setuju, Pastor. Nah, Setuju. saya mau shift sedikit ya. Jadi memang ini kita masuk, Bang Coki ini pernah masuk juga ke politik, bahkan 2 kali menjadi caleg untuk pemilihan yang 2024 dan 2019 yang lalu. Benar. Mungkin bisa ceritakan sedikit lah ya, karena ini memang berhubungan juga dengan panggilan yang tadi Coki katakan ya, panggilan ke dunia politik ini. Dan mungkin bisa Bang Coki bisa share juga tuh. Iya, terima kasih pengalamannya. Iya. Jadi itulah panggilan salah satu yang saya responi dalam hidup saya ketika 2019 kami masuk ke politik praktis. Ya. Pro kontranya tentu saja akan tinggi saat itu, dan 2024 kemarin juga sama, saya mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, dan puji Tuhan sukses yang tertunda. Amin. Itu cara yang diajarin di COSI, saudara. Ya, betul ya, diajarin cara mengatakan hal-hal dengan baik gitu ya. Pastor, saya kan ketemu konstituen saya di Bekasi dan di Depok saat itu. Ya. Ini kan ada yang nonton nih dari Bekasi nih. Milih gue ya kemarin ya. Makasih ya. Makasih untuk suaranya loh, aku hargai betul. Begitu ketemu mereka, pastor mereka gini, bro, berhasil kan? Dapat kan? Puji Tuhan. Aduh haleluya, kita sukses. Wah, yang tertunda. Jadi mari kita biasakan diri kita, jangan mudah tenggelam pada situasi yang membuatmu tuh seolah ya gitu. Kamu tuh kalah. Bukan saya tidak mengakuinya, oh enggak, kalau dielaborasi saya siap ceritakan secara detail, tapi bukan ini saatnya. Yang mau saya sampaikan adalah, apakah saya telah melakukan bagian saya dengan sebaik-baiknya saat itu? Sudah. Parameternya apa? Ada. Jumlahnya berapa? Ada 37.386 suara. Terus kenapa enggak masuk? Wah, kita bikin seminar baru deh setelah itu. Tapi saya mau katakan, hadir nggak kamu di tengah-tengah pesta demokrasi Indonesia saat itu? Hadir nggak kamu untuk menjadi seorang yang punya prinsip terang dan garam? Pastor Daniel, saya berusaha sekali waktu itu memegang prinsip saya. Dan ini yang paling sulit dalam politik. Saya beri contoh supaya real ya. Misalnya politik uang. Supaya kita terpilih, maka kita harus membawakan sesuatu dalam bentuk materi kepada konstituen kah? Atau kepada oknum kah? Biar tahu generasi muda ya. Kita nggak boleh polos-polos ini. Tapi ini yang terjadi, realitas. Saya menolak melakukan itu. Karena bagi saya itu melanggar sebuah prinsip dan etika kerja saya. Masa iya pastor, nanti saya akan kerja buat masyarakat saya di depan ini. Tapi sebelum saya bekerja buat mereka, lalu saya bilang sama mereka, pilih saya ya. Ini uangnya. Gitu ya. Rasanya itu melanggar sebuah, bukan hanya etika, tapi prinsip saya sebagai seorang anak bangsa yang masuk dalam proses perekrutan yang proporsional. Saya juga punya kompetensi, saya juga punya kapabilitas. Semua itu kok rasanya dilewati begitu mudah dengan transaksional. Tapi sekali lagi nggak apa-apa. Karena keputusan Tuhan berdaulat atas hidup saya. That's why I said to you, hallelujah, praise God. Jadi tertunda ya? Ya nggak apa-apa. Ya hari ini saya bisa berdiri lagi di atas segala perbedaan. Hari ini saya tidak berpolitik praktis, saya harus kembali ke industri saya. Saya harus tajamkan lagi sekolah kami di bidang bahasa, public speaking, usaha kami di beberapa bidang termasuk F&B. Tujuannya apa, Pastor? Orang-orang nggak bisa lihat dunia saya, tapi orang bisa lihat langkah-langkah kecil yang saya ambil yang berdampak bagi individu. Hari ini saya bicara di Balai Sarbini. Ada berapa banyak yang dengar kesaksian saya. Dan setiap kali firman Tuhan diucapkan pastor sama saya juga dari mimbar ini, nggak mungkin nggak berdampak. Nggak mungkin kembali sia-sia juga. Saya percaya karena Tuhan kita hidup. Dan dia hidup dalam kita lintas profesi. Wow, beri tepuk tangan dong buat Bang Coki. Dan ini mungkin saya memang cerita juga ya. Sedikit mengenai firman yang kita bahas juga sebagai satu jemaat, karena kita lewatin kitab Yosua ya. Yosua juga ngalamin apa yang namanya mau memiliki tadi tanah pusaka itu bukan cuma keberhasilan aja. Benar. Keberhasilan tembok Yeriko runtuh di Yosua 6 ya. Tapi begitu masuk Yosua 7 dia juga lengah Yosua tuh. Pikir kotanya kecil gampang dikalahkan. Tapi terjadi kesalahan sehingga akhirnya ya singkat cerita orang Israel kalah, sehingga Yosua harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman, dan dia
berdoa, dia minta pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan langkah-langkah yang strategis juga. Ya. Ya, dan kita tahu di Yosua pasal 8 akhirnya ya Ai di porak-porandakan, dihancurkan dengan strategi yang Tuhan berikan. Nah, ini mungkin sudah mau transisi, hampir waktunya juga. Maunya sih kita terus ya, tapi saya tahu jemaat juga waktunya terbatas. Mereka tapi, punya waktu lebih, ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi boleh. Mereka Ini bisa menunggu. Saya ada tinggal satu pertanyaan, tapi mau nambah boleh? Karena mereka nunggu doa berkat. Oh, iya. Kita tahan aja doa berkat. Doa berkat ya. Iya. Tapi memang kadang-kadang gitu ya, suka masalah nih ini. Durasi. Ada yang bilang gitu, doa berkatnya nanti lihat di live stream gitu ya. Ya jemaat berubahlah. Oke, kembali. Jadi itu ada kalau Bang Coki ngelihat ya, negara Indonesia 79 tahun merdeka. Iya. Ya. Kita melihat, wah ada yang bagus, ada yang masih kurang bagus. Di akhir 10 pemerintahan Jokowi kita juga bisa melihat ada yang mengatakan, wah ini bagus, ada yang bilang nggak bagus, selalu gitu ya. Tapi pertanyaan saya begini, kira-kira apa sih menurut Bang Coki ini hal-hal yang masih kita sebagai bangsa Indonesia ini perlu perbaiki? Ya, untuk 21 tahun ke depan ini apa strategi? Dan ini pasti mungkin waktu Bang Coki kampanye, ini pasti mungkin ada isu-isu, hal-hal apa sih yang harus diperbaiki sehingga juga ini sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah, nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan, sehingga kita bisa benar-benar menyiapkan Indonesia Emas 2045. Good questions. Terima kasih Pastor, itu bagus sekali. Ada dua bidang yang terutama yang harus kita sama-sama punya hati di dalamnya. Pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Indonesia masih tertinggal terutama di dua bidang ini Pastor, menurut saya pribadi. Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Dari data literasi yang saya baca, pendidikan dan kesehatan kita masih jauh tertinggal ketimbang negara-negara berkembang lainnya atau sekawasan. Berarti harus ada eksekusi lebih cepat. Itu urusannya pemerintah, tugas kita hari ini mendoakan dan menyuarakan. Kembali soal pendidikan, saya ingin satu hal menekankan Pastor. Pengen belajar gak sih dari kisahnya seorang anak yang di kemudian hari dia menjadi pemerintah yang sukses. Orang nomor 1 dalam administrasi pemerintahan. Kan dia second in command, tapi dia orang nomor 1 dalam administrasi pemerintahan. Karena jabatan Perdana Menteri hanya satu saat itu. Saya bicara tentang Yusuf, Pastor. Waktu dalam Kejadian 30 dicatat, kelahiran Yusuf adalah sebuah mujizat bagi Rahel dan bagi Yakub. Inilah anak pertama dari Yakub dan Rahel, atau anak ke-11 dari Yakub. Saking sayangnya bapaknya sama anaknya namanya Yusuf ini, Yusuf begitu dimanja, gak boleh luka, gak boleh jatuh, dilindungi betul, apa yang dia perlu sebelum dia minta disediakan. Sepertinya ideal bagi seorang anak yang masih kecil yang saya percaya sama kamu, kamu beda sama abang-abang kamu. Tapi apakah itu pola pendidikan yang ideal dalam keluarga? Terbukti tidak. Kakak-kakaknya jadi marah, menimbulkan dosa kecemburuan, gara-gara orang tuanya salah pola asuh, keliru. Terlalu dimanjakan. Terlalu dimanjakan. Tapi mimpi Tuhan terhadap Yusuf tetap dinyatakan di hati, di pikirannya ketika dia tidur. Dan alurnya tetap menuju pada penggenapan janji itu. Karena sekali Tuhan merancangkan yang baik, tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan akan tetap mengeksekusinya. Itu pengalaman kita semua bersama Tuhan. Buktinya apa? Ya dia dijegal, mau dibunuh nggak jadi. Tadinya mau dibunuh itu sama saudaranya. Tapi Ruben bilang jangan dibunuh. Ruben itu yang paling tua, dia punya otoritas. Jangan bunuh, udah kita buang aja. Tuh ada sumur kering, buang. Belakangan dijual. Perjalanan rohani Yusuf dengan Tuhan menuju pada penggenapan janji Tuhan agar Yusuf bisa memelihara hidup suatu bangsa. Makanya saya percaya sekali dalam ayat lain di Yeremia 29:11. Rancanganku bagimu adalah damai sejahtera, Coki, bukan kecelakaan. Betul. Untuk mendatangkan hari depan penuh harapan. Pastor, itu kesaksian saya sebenarnya. Itulah ketika saya terima janji Tuhan di rumah sakit tahun 2005, waktu SGPT, SGOT saya 20 kali lipat besarnya, 100 kali lipat besarnya,
tidur dalam keadaan lemah, perut kembung, isinya cairan semua, berat badan menyusut sampai 12 kg, Wah. dan di ujung tanduk. Waktu saya tanya Tuhan, Tuhan kok saya begini ya? Kok saya sakit? Tuhan ngasih saya sakit. Dulu keliru saya ngomongnya. Padahal Tuhan izinkan sakit itu datang. Tapi Tuhan gak pernah ngasih kita sakit. Iya dong. Menarik perhatian ya, karena Iyalah. mungkin lagi mikirin yang lain. Betul. Cara Tuhan adalah, saya pengen kamu duduk sini, liatin saya sebentar, saya mau ngomong sama kamu nih, Cok, gitu loh. Jangan kita bilang Tuhan baik setiap saat, tapi begitu kita jalan ke kanan lalu kaki kita terantuk dengan tangga, lalu kita bilang, aduh Tuhan kenapa sih saya dikasih? Kita nggak konsisten, jadi saya bilang Tuhan baik. Nah, itulah pertemuan saya sama Tuhan pertama kali, yang saya mau kaitkan dengan pola asuh kami di dalam keluarga, mengingatkan pada para orang tua, pendidikan kita yang masih harus dikejar 21 tahun ke depan untuk jadi Indonesia Emas, dimulai dari rumah. Secara proporsional dan ideal pada anak-anak kita, berlaku adil pada mereka, jadikan teman bicara. Jangan jadikan teman, mohon maaf Pastor ini ponsel bagus sekali ya, boleh saya pinjam sebentar? Boleh, ilustrasi. Waktu saya kampanye kemarin di Politik Praktis, saya ketemu banyak ibu-ibu yang datang mendengarkan saya bawa anak. Sambil menunggu saya datang, dari jauh saya perhatikan, sebenarnya saya udah datang, saya lagi perhatiin perilaku mereka gini nih. Mohon maaf ini medsos, namanya TikTok. Ini anaknya di sini nih. Shh, minum. Ya ampun lucu banget, ih bagus ya mobilnya ya. Yang diajak ngobrol itu ponselnya, bukan anaknya. Makanya saya bilang, tolong ajak ngobrol anak-anakmu. Lu ajak mereka diskusi, coba tanyakan dulu preferensinya apa, kesukaannya apa. Gimana harinya sekarang ini. Ini dasar-dasar kok, ini sederhana banget. Masalahnya waktu kita udah terlalu banyak tersita dengan hal-hal yang gak produktif gitu loh. Kita nontonin orang lain dan cemburuin hidup orang lain. 77% manusia Indonesia per hari ini terpapar internet. Saya nggak bilang internet itu jelek, saya bilang penetrasi internet itu harus dipilih. Betul. Literasinya kan terbangun. Sekarang saya kalau mau baca buku, saya nggak usah cari buku-buku yang konvensional, saya cari lewat internet, itu pun menolong. Dari 274,6 juta masyarakat Indonesia, 217,9 jutanya nonton dan akses internet. Sekarang apa yang mau kita lakukan untuk menguatkan pendidikan kita lewat internet? Maka milikilah etika literasi internet. Ajarin anak-anak kita bagaimana memprogram otak mereka untuk tidak terpaut pada apa yang dimunculkan otomatis di internet. Ajar mereka untuk memilih. Ya gimana mau ngajarin untuk memilih kalau kitanya juga sebagai orang tua milihnya selalu yang keliru. Itu pendidikan. Wow. Dan saya hanya mau menekankan pada hal itu, saya tidak akan membahas mengenai kesehatan. Saya berdoa Bapak dan Ibu kita diberi umur panjang dan kesehatan, kekuatan. Juga kecerdasan pikiran dan batin yang sehat. Untuk bawa negara kita lewat anak-anak kita. Sadarin mereka bahwa kita udah jadi contoh yang baik. Kalau belum, saya susah ngomong. Susah saya ngomong. Jadi memang pendidikan sesuatu yang penting. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bang Coki. Thank you nih untuk Thank you sir. Waktunya. Kalau Bang Coki ngomong tentang Yusuf, saya juga ngomong tentang Daniel. Bukan Daniel saya. Tapi Daniel yang karena pendidikan yang baik di rumahnya, di keluarganya maupun pendidikan pada waktu itu bangsa Yahudi. Sehingga pada waktu dia harus menghadapi tantangan di Babel. Kita lihat ya Daniel pasal 1. Itu dia masih muda, masih 15-17. Tapi Daniel itu bisa serve at least tuh 4 raja. Dan dia dengan hikmat yang Tuhan berikan dan saya percaya juga dengan bekal pendidikan yang Tuhan berikan. Jadi thank you sekali lagi nih Bang Coki untuk waktunya. Berapa yang diberkati, boleh berikan tepuk tangan untuk Bang Coki. Yang di Karawaci juga, Bekasi, maupun thank you nih sekali waktunya ini luar biasa. Ngomong-ngomong Pastor, jaketnya? Jaketnya keren, Tenang, setelah ini sudah nanya doang. Disiapkan. Kami itu kan nanya. Ada kuasa dari perkataan dan begitu tanya nanti akan ada jawabannya. Gitu ya? Ini jawabannya apa langsung sekarang apa nanti nih? Tapi nanti jawabannya langsung ada. Saya tuh nungguin doa berkat, bukan siap. jaket. So hari ini memang hari yang luar biasa dan di akhir dari talk show ini
Ya tadi satu kata mungkin kalau nanti jemaat semua pulang adalah kata mengenai pendidikan. Kata pendidikan, bahwa IFGF bersama World Harvest sudah berkomitmen untuk bangun generasi demi generasi. Jadi kalau boleh dilihat mungkin ya, ditayangkan, ini baik IFGF ya, kita lihat banyak dari yang tadi nari di depan, yang nyanyi. Itu ada beberapa yang mungkin dari lahir, udah lahir udah di IFGF gitu ya. Dan juga kemudian yang kita melihat bagaimana sekolah demi sekolah yang Tuhan percayakan melalui World Harvest, baik Wahana Harapan, baik Harvest Christian School, maupun sampai pendidikan tinggi ya, di sekolah tinggi teologi kita, ada School of Technopreneur. Wow. Jadi itu begitu banyak yang Tuhan udah percayakan, dan saat ini kita diberikan kesempatan ya untuk juga memang memperluas, karena tempatnya yang di Karawaci khususnya itu udah sangat padat, ya udah nggak bisa menampung lagi, sehingga kita perlu perluasan. Jadi ada namanya World Harvest Transformation Center, ini tahap yang kedua. Wow. Ya, jadi untuk itu sebentar kita akan menyaksikan videonya. Tapi sekali lagi kita beri tepuk tangan, thank you Bang Coki Sama-sama. untuk kesempatannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Since 2001, World Harvest Centre has built many future nation leaders through creative community, education, and media services. With the vision to transform the world for the past 2 decades, World Harvest has built thousands of leaders regardless of gender, creed, race, or ethnic backgrounds. We build people. We create leaders. We believe together we can create a better tomorrow. And now, we are expanding our impact, legacy, and future. To create a better place for many future leaders, we present World Harvest Transformation Centre. A new 7-storey building adjacent and connected to the World Harvest existing centre at Lippo Karawaci, Tangerang. Halo, pada saat ini saya berdiri tepat di site pembangunan daripada World Harvest Transformation Center. Setelah lebih daripada 2 dekade, World Harvest Center telah boleh menjadi center untuk pembangunan banyak generasi muda melalui setiap layanannya. Baik melalui World Harvest, baik melalui sekolah, campus, dan juga gereja IFGF tentunya. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami semuanya, dan bahwa di tempat ini dibutuhkan tempat yang lebih besar karena anak-anak daripada sekolah didik kami juga membutuhkan tempat yang baik. Puji Tuhan, kami boleh mendapatkan izin resmi untuk boleh melakukan extension daripada World Harvest menjadi World Harvest Transformation Center, di mana dengan 7 lantai bangunan ini kami berkomitmen dedikasikan bangunan ini untuk semakin membangun generasi muda ke depan menjadi sebuah center transformasi, mengubahkan kehidupan setiap remaja, pemuda, bahkan anak-anak generasi mendatang.
Saya mengajak untuk Bapak Ibu boleh berpartisipasi bersama-sama, dukung untuk pembangunan ini, bersama kita ciptakan hari esok yang lebih baik untuk generasi ke depan. Living the dream with War Harvest. World Harvest Transformation Centre aims to create a greater impact to build the next future leaders. Let us transform the world. Build the society. Create the next future leader. For a better tomorrow together. Mari kita beri tepuk tangan untuk World Harvest Transformation Center. Saudara, lewat World Harvest kita bisa melihat bagaimana ada begitu banyak ribuan anak yang sudah boleh lulus, bahkan anak asuh ya sepanjang 20 tahun ini udah 17.000 yang boleh kita bantu. Dampaknya luar biasa lewat sekolah-sekolah kita. Bahkan Pastor Gary sekarang ketua yayasan ya, ketua pelaksana harian dari yayasan kita itu lulusan dari STT International Harvest ya. Jadi dia menjadi ketua yayasan kita sekarang, dan tadi begitu bekerja keras dan izin sudah didapatkan sehingga kita bisa mulai membangun. Dan mungkin sudah hampir 20 tahun ini kita juga nggak pernah khususnya sebagai gereja ataupun untuk yayasan benar-benar fundraise. Tapi ini sekali lagi ada cost, ada penyebabnya, yaitu untuk pendidikan. Kita melihat kesempatan untuk mendidik ya anak-anak di Harvest Christian School itu dari TK sampai SMA. Kita ada sekolah tinggi teologi yang itu boleh dibilang pendidikan tinggi. Ada School of Technopreneur, walaupun itu sekarang sudah di Daan Mogot. Tapi di Karawaci sendiri, kita bersyukur kita bisa mendapatkan izin untuk membangun. It's gonna be a 7-story building, ya 7 lantai, dan Anda bisa berpartisipasi bersama. Di bangku Anda tadi sudah diberikan, ada brosurnya World Harvest Transformation Center, Anda bisa lihat ya. Jadi ada gedung di samping WHC yang pertama, ada gedung 7 lantai. Ya tadi Pastor Gary udah berdiri di sana, udah di lantai yang kedua, dan akan dibangun, nanti akan ada hall di sana, akan ada banyak kelas, 4 lantai dibangun untuk classroom, akan ada kids center, akan ada playground, ya karena kita juga akan merenovasi sebagian dari WHC yang lama. Tapi ini akan menjadi tempat yang kita dikasihkan untuk pendidikan, untuk menjadi transformation center. Nah, Anda diundang untuk bisa bersama-sama di belakang, bagian belakang, Anda bisa menjadi partner, dan kita tuliskan itu the legacy, sesuatu yang mau kita wariskan, ya sesuatu yang mau kita tinggalkan, ya sesuatu yang menjadi sesuatu yang berharga. Indonesia Pusaka kita bisa mulai dari keluarga tadi, dan kemudian lewat pendidikan juga. Ya, apa yang mau kita berikan untuk negara dan bangsa kita. Anda bisa berpartisipasi secara finansial. Di sini ada package di mana Anda bisa berkolaborasi, mulai dari Builder Circle, ya Anda komit untuk 10 juta, pemberian Ambassador Circle 100 juta, Disciple Circle 300 juta, Pioneer Circle 500 juta, dan bahkan Founder Circle ya sampai 1M. Kalau mau lebih juga boleh gitu ya. Tapi mungkin Anda juga berkata ada beberapa yang wah saya mau doakan dulu, ya boleh. Ya kalau Anda suami istri mau doakan bahwa ini sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh. Pagi tadi saya juga bicara sama istri saya. Oke, kita mau yang mana gitu ya. Supaya sepakat. Kalau ada kesepakatan itu juga sesuatu yang baik. Atau Anda yang mau memberikan, di sini ada QRIS ya. Anda bisa scan juga, bisa berikan untuk World Harvest Transformation Center ini. So, mari kita bersama-sama kita berdoa. Anda yang ada nanti memberi Founder Circle, Pioneer Circle, ada hal-hal yang bisa didapatkan. Tadi di video ada Wall of Legacy, nama Anda atau nama perusahaan Anda juga bisa nanti ditempelkan di sana. Jadi ada kenang-kenangan, ada sesuatu yang boleh kita ingat, dan hal yang lain Anda bisa lihat detailnya. Tapi saat ini saya mau ajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita memberikan persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami merayakan kemerdekaan untuk Indonesia Pusaka. Terima kasih juga kami melalui IFGF dan World Harvest boleh menjadi bagian untuk membangun khususnya dalam pendidikan. Kesempatan untuk membangun World Harvest Transformation Center
biarlah setiap kami juga boleh mengambil bagian di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau juga menjadi bagian untuk menjadi bagian dari legacy ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam setiap kami untuk memberikan persembahan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Berlindung di hari tua, sampai akhir menutup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini. Bagi Anda yang nanti yang sudah mengisi tadi form, Anda bisa serahkan di bawah, ada booth World Harvest. Dan kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tanyakan juga di sana. Dan Anda juga bisa bertemu dengan tim pastoral atau dengan saya untuk bertanya lebih lanjut mengenai World Harvest Transformation Center. Dan sekali lagi terima kasih untuk Coki, Caca, sekali lagi luar biasa mengimpartasi. Thank you very much. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bapak Surgawi, terima kasih untuk Indonesia Pusaka. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh ada di Indonesia. Kami boleh diberikan berkat untuk negara dan bangsa yang boleh mengasihi Engkau, yang mempunyai sila ketuhanan yang Maha Esa. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa di negeri ini kami boleh berkarya. Di negeri ini kami boleh membangun. Dan kami percaya Tuhan menghadapi Indonesia Emas 2045.
bahwa kami sebagai individu, kami sebagai keluarga, kami sebagai gereja Tuhan, kami bisa ada dan membangun bersama di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kesaksian yang boleh diberikan oleh Coki. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan juga hari ini Tuhan. Kami boleh berpartisipasi untuk membangun bersama-sama World Harvest Transformation Center. Biarlah lewat setiap keuangan yang sudah Engkau berkati kami juga boleh memberikannya untuk pembangunan World Harvest Transformation Center ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, biarlah Engkau sendiri Bapa Surgawi yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke dalam lumbung kami anak-anak-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Tuhan akan memberkati studimu, Tuhan akan memberkati pelayananmu, Tuhan akan memberkati keluargamu sehingga keluargamu dipenuhi dengan iman, pengharapan, kasih dan kekudusan. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan kuasa Roh Kudus yang menyertai engkau senantiasa mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya